lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan fungsi eksponensial ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas fungsi eksponensial pertama, yaitu untuk yang A-nya lebih dari 1 ya. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi eksponensial yang A-nya terletak antara 0 dan 1 ya. Sekedar mengingat kembali, kemarin fungsi eksponensial bentuk umumnya seperti apa ya? Seperti ini ya. Fx sama dengan K A pangkat X ya. Kemarin kita sudah membahas untuk yang A-nya lebih dari 1. Kita sekarang akan membahas yang A-nya terletak antara 0 dan 1 ya. Kita hapus saja yang ini. Di sini sudah ada fungsi ya, fx sama dengan setengah pangkat x ya. Setengah kan terletak antara 0 dan 1. Langkahnya seperti kemarin, yaitu kita mengisi tabel seperti ini dulu ya. Kita dimulai dari 0 saja. Masih ingat ya, setengah pangkat 0 berapa? Ya, 1 ya. Kemudian setengah pangkat 1, berarti setengah tetap ya. Setengah pangkat 2. Nah, setengah pangkat 2 artinya setengah kali setengah. Kadang-kadang kalau kita kecepatan setengah kali setengah itu 1 ya. Padahal setengah kali setengah harusnya 1/4 ya. 1/4. Dan seterusnya ya. Semakin kecil, semakin ke sana semakin kecil. Bagaimana kalau negatif 1? Masih ingat ya konsep kemarin saya tulis di sini? Setengah pangkat negatif 1. Ini bisa kita sederhanakan. Artinya apa kemarin ya? 1/1/2 pangkat 1 ya. Nah, hati-hati pembagian seperti ini sering keter ya. 1 dibagi setengah berapa? Ya, kalau cara SMP begini, 1 kali, ini dibalik ya, 2/1. Ketemunya adalah 2 ya. Bagaimana kalau pangkatnya negatif 2? Setengah pangkat negatif 2 berarti 1 per setengah pangkat 2. 1 per berapa setengah pangkat 2? 1/4 ya. Nah, berarti sama dengan 1 kali 4/1 sama dengan 4 ya. Kalau ini misalkan saya isi dengan negatif 3, maka 8 ya. Kalau ini misalkan 3, maka 1/8. Kita masukkan hasil tabel ini ke dalam grafik kita ya. Untuk X sama dengan 0, perhatikan Y-nya 1 ya. Berarti di sini. Kemudian untuk X sama dengan 1 ya. Nilai Y-nya setengah. 1 di sini berarti sini nih. Untuk Y2 1/4. Oh, maaf. Untuk X sama dengan 2 1/4. Sama dengan 3 1/8. Semakin kecil ya. Oke. Untuk X negatif 1, maka Y-nya 2. Ini ya. Untuk X negatif 2, Y-nya 4. Untuk X negatif 3, 8. Dan seterusnya. Kemudian seperti biasa kita hubungkan ini dengan kurva mulus ya. Ya, seperti inilah kira-kira ya. Nanti kalian perhalus di buku kalian.
Jadi fungsi eksponensial untuk A terletak antara 0 sampai 1 seperti ini. Apa perbedaannya dengan yang sebelumnya? Coba kita lihat ya. Kita cek dengan yang ininya A-nya 2. Titik potong terhadap sumbu Y-nya masih sama, yaitu di titik 0,1. Yang tadi juga sama. Tetapi arahnya berkebalikan ya. Arahnya berkebalikan ya. Jadi seperti membalik dari fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Yang seperti ini ya, namanya fungsi monoton naik ya. Karena tidak pernah turun, dia selalu naik terus. Semakin besar nilai x, maka semakin besar pula nilai y-nya. Maka ini dinamakan fungsi monoton naik. Dan kalau kita lihat di sini ya, ini seperti saya jelaskan sebelumnya, tidak pernah menyentuh angka 0 di sini ya, hanya mendekati saja. Artinya fungsi ini namanya fungsi definite positif, selalu bernilai positif ya, untuk fx sama dengan 2 pangkat x. Sekarang kita lihat, kita bandingkan dengan fx sama dengan setengah pangkat x ya. Titik potongnya masih sama. Titik potong terhadap sumbu y masih sama di titik 0,1. Tetapi ini fungsinya monoton turun ya. Karena semakin besar nilai x ya, maka semakin kecil nilai y ya. Kita lihat di sini, semakin besar nilai x, maka nilai y justru menurun. Fungsi ini juga definite positif. Kenapa? Karena selalu berada di atas sumbu x ya, selalu bernilai positif ya. Perhatikan di sini tidak pernah bernilai negatif. Kemudian garis x ini ya, sumbu x ini ya, sumbu x bisa disebut juga y sama dengan 0. Ini disebut asimtot ya. Asimtot itu ya selalu didekati saja, tidak pernah tersentuh ya. Batas maya ya, namanya asimtot. Ini penjelasan untuk grafik fungsi eksponensial fx sama dengan setengah pangkat x. Coba kita satu soal lagi ya, untuk lebih jelasnya. Kita rubah sedikit pangkatnya, seperti apa hasilnya. Ya, di sini sudah ada soal ya. Fx sama dengan setengah pangkat x min 1. Kalau contoh sebelumnya kita pakainya plus ya, ini sekarang pakai min. Coba seperti apa hasilnya. Kita ngisi tabel ini dulu seperti biasa. Ketika x-nya 0, berarti ini pangkatnya 0 pangkat negatif 1. Artinya setengah pangkat negatif 1. Seperti tadi, masih ingat setengah pangkat negatif 1 berapa? Ya, 2 ya. Setengah pangkat negatif 1 berarti isinya 2. Untuk x-nya sama dengan 1. 1 kurangi 1, 0. Setengah pangkat 0, 1 ya. Ya. Untuk x-nya 2. 2 kurangi 1, 1. Setengah pangkat 1 berarti tetap ya. Berapa? Setengah. Kalau ini saya ganti dengan 3 misalkan, maka akan menjadi 3 kurangi 1, 2. Setengah pangkat 2 /4. /4. Dan seterusnya semakin mengecil. Kalau ini coba lihat, negatif 1 kurangi 1 negatif 2. Setengah pangkat negatif 2 ketemunya 4 tadi ya, sudah dijelaskan. Nah yang ini pasti 8, 16 dan seterusnya. Kemudian kita masukkan data yang kita peroleh pada tabel ke dalam diagram kita. Untuk x sama dengan 0, y nya 2. Oke, sini ya. Ini 2. Untuk x nya 1, y nya 1. Untuk x nya 2, y nya setengah. 3/4. Dan seterusnya. Untuk y nya, untuk x nya negatif 1, y nya 4. Untuk
X negatif 2, Y nya 8 ya, dan seterusnya. Kemudian kita hubungkan dengan kurva mulus ya. Ya, seperti ini. Kita coba bandingkan dengan grafik sebelumnya. Apa perbedaannya? Yang pertama, titik potong terhadap sumbu Y berubah ya. Tadinya 0,1, sekarang 0,2. Kemudian asimptotnya tetap ya. Asimptotnya tetap, artinya ini tidak mengangkat satu ke atas ya, karena asimptotnya tetap. Tetapi ini berarti menggeser ya. Menggeser ya, ini sama saja menggeser grafik fx sama dengan setengah pangkat x kemana? Ke kiri apa ke kanan? Ke arah kanan ya, ke kanan. Jadi tadinya grafiknya sebelah sini nih ya, perpotongannya di sini, kemudian digeser ke kanan satu satuan. Jadi ketika pangkatnya dikurangi negatif 1, maka grafik setengah pangkat X bergeser ke arah kanan sebanyak 1 satuan. Kalau dikurangi 2, ya berarti menggeser ke kanan juga sebesar 2 satuan. Kalau ditambah Pak, nah kalau ditambah berarti grafiknya bergeser ke arah kiri sebesar 1 satuan. Kalau ditambah 1, tergantung penambahannya. Fungsinya juga masih sama ya, monoton turun. Jadi kalau kita simpulkan, untuk grafik fungsi fx sama dengan a pangkat x ya, dengan a lebih dari 1, yang ini fx a pangkat x untuk a lebih dari 0 kurang dari 1. Ya, perbedaannya adalah yang pertama, untuk fx yang a nya lebih dari 1, grafiknya monoton naik ya. Ini monoton naik. Yang ini monoton turun. Ketika pangkatnya seperti ini saja, tidak ditambah apapun, maka asimptotnya sumbu X ya, atau garis Y sama dengan 0. Ini sama ya. Yang ketiga, sama-sama definite positif. Ini juga sama. Sama-sama grafiknya di atas sumbu X, hanya arahnya yang kebalik ya. Saya kira itu untuk fungsi eksponensial part 2 ini ya. Berikutnya kita akan membahas tentang persamaan eksponensial. Untuk tugas ya, tugas 1, gambar grafik fx sama dengan sepertiga ya, sepertiga pangkat X. Yang kedua, gambar grafik fx sama dengan 2 kali sepertiga pangkat X plus 1 ya. Silakan kalian kerjakan. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.